Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Kali ini kami akan kasih 5 rekomendasi HP yang punya spek gila, tapi kini harganya sudah murah. Cuma sekitar 2 jutaan saja. Menarik bukan? Pengen tahu HP apa aja? Simak video ini sampai habis ya guys ya. 1. Huawei P20 Pro. Smartphone keluaran Huawei seri P sengaja dititik beratkan di sektor fotografi. Seri P20 Pro cukup fenomenal di masanya, membawa rangkaian 3 lensa non-gimmick. Lensa utama wide 40 megapiksel f1.8, lensa kedua telefoto 8 megapiksel f2.4, 3 kali optical zoom with OIS, dan lensa ketiga yang bisa memberikan nuansa khas kamera Leica yaitu 20 megapiksel monokrom f1.6. Kedatangan seri Huawei P20 Pro membuat keberadaan LED flash di smartphone serasa hanya berguna untuk cari kunci yang hilang saja. Karena untuk menciptakan foto low light yang minim cahaya, Huawei P20 Pro sanggup membuat banyak orang kagum di masanya. Membuat hasil objek yang gelap gulita menjadi terang benderang tanpa bantuan dari LED flash. Untuk hasil foto di kondisi daylight, indoor, atau objek manusia, HP ini juga punya sistem saturasi pewarnaan yang khas. Tampaknya di seri ini Huawei sudah benar-benar bisa memaksimalkan standar tuningan dari Leica. Puncaknya, HP ini pernah diberi gelar kamera terbaik oleh DxOMark. Untuk dapur pacu, HP ini dibekali chipset Kirin 970 dengan pilihan RAM 6 atau 8GB dan ROM 64 hingga 256GB. Upgrade Android mentok ke Android 10 saja. Punya baterai berkapasitas 4000 mAh, charge speed-nya 22 watt. Kelemahannya, HP ini masih sama di bagian desainnya saja. Punya poni dan fingerprint terletak di dagu, bergabung dengan tombol home layaknya HP-HP Samsung keluaran baheula. Di tahun itu sih masih oke ya, tapi di tahun sekarang terlihat jadul banget. Namun untuk kualitas build serta layarnya jangan ditanya, masih kelas grade flagship. Layarnya 6,1 inch berjenis OLED yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Bagian framenya metal dan bagian belakangnya dari kaca. Huawei P20 Pro di tahun 2018 dijual dengan harga 12 jutaan. Kini sudah bisa Anda dapatkan dengan harga 2 jutaan saja. 2. Xperia 1 dan Xperia 5. Kami masukkan 2 seri tipe karena harga keduanya tidak jauh beda, yaitu Sony Xperia 1 dan Sony Xperia 5. Kelebihan paling menonjol seri Xperia ini menurut kami pada experiences multimedianya yang tergolong anti-mainstream. Kenapa anti-mainstream? Ya karena keduanya punya rasio layar yang berjenis Cinema 21:9, yang setahu kami belum ada pabrikan smartphone lain mengekor rasio layar berjenis ini. Nonton movie dengan rasio memanjang di kedua HP ini punya cita rasa kualitas TV Sony Bravia karena banyak software peningkat kualitas tampilan ala Bravia yang ditanamkan. Apalagi jika Anda memilih Xperia 1, punya bentang lebih luas 6,5 inch POLED beresolusi maksimal bisa 4K. So pasti membuat mata Anda kagum akan keindahan layarnya. Sedangkan untuk Xperia 5 juga tidak kalah, walaupun punya resolusi maksimal cuma Full HD 6,1 inch, namun Xperia 5 juga sudah memakai layar berjenis OLED pula dengan mendukung konten HDR. Di Xperia 5 lebih menawarkan kemudahan kita dalam mempersonalisasikan handphone menggunakan satu tangan, dikarenakan memiliki form factor lebih compact dibanding Xperia 1. Untuk kamera, keduanya identik. Punya 3 lensa dengan besaran resolusi yang sama pula di ketiga lensanya, yaitu 12 megapiksel, ada lensa wide, ultra wide, dan telefoto 2 kali zoom yang dilengkapi dengan OIS. Hasilnya cukup impresif jika Anda suka fotografi, dengan catatan Anda juga tahu tentang pengambilan teknik fotografi. Soalnya banyak fitur kamera yang berbau mode manual. Contoh, ada manual kamera dan Cinematic Pro yang penuh akan trik proses pengambilan. Chipset keduanya sama-sama memakai Snapdragon 855 RAM 6 ROM 64 yang masih bisa diekspansi dengan memory card. UI-nya simple khas Xperia. Untuk versi Android, keduanya up to Android 11 saja. Punya stereo speakers, USB Type-C,
charge speed 18 watt. Jika bertanya kelemahannya, menurut subjektif kami justru pada kelebihannya yang coba ditawarkan oleh smartphone asal Jepang ini, yaitu pada kameranya. Bisa jadi kurang instagramable jika Anda kurang paham teknik fotografi, dan bisa pula buat Anda frustasi jika Anda memainkan kameranya terlalu intens di tengah terik matahari, karena Anda akan menemui beberapa fitur kamera yang sengaja dimatikan oleh sistem untuk menghindari overheat. Tapi jangan khawatir boy, banyak konten kami yang membahas tentang HP ini. Setidaknya ada beberapa opsi solusi untuk mengatasinya. Kedua HP ini rilis di tahun 2019 dengan harga awal 14 jutaan. Kini bisa Anda dapatkan di harga di bawah UMR 2 jutaan saja. 3. iPhone 8 Plus. Mana ada HP keluaran tahun 2017 tapi masih punya rasa baru seperti halnya HP tahun 2023. Tentunya bisa Anda dapatkan di seri iPhone 8. Ya, versi iOS iPhone 8 Plus masih kebagian versi iOS terbaru 2023, iOS 16.4.1. Chipsetnya memakai Apple 11 Bionic 10 nanometer, RAM 3 GB dengan pilihan ROM 64 hingga 256. Untuk kategori ketangkasan chipset iPhone beda dengan kategori chipset Android. iPhone 8 Plus masih cukup bisa mengemban game-game berat di App Store. Secara aplikasi-aplikasi terkenal yang ada di smartphone lebih bisa dimaksimalkan di produk iPhone oleh para developer. Punya dual kamera 12 megapiksel wide f1.8 with OIS, 12 megapiksel telefoto f2.8 2 kali optical zoom, punya hasil kualitas video yang smooth. Tahun 2017, iPhone 8 series juga pernah sukses meraih kasta teratas penilaian DxOMark sebagai kamera terbaik. Kekurangannya, iPhone 8 Plus di era zaman sekarang terletak pada rasio layarnya saja yang terhitung jadul 16:9. Modelnya old dengan dagu dan jidat yang tebal, plus masih ada tombol fisik bulat yang di zaman sekarang sudah ditinggalkan. Baterai cuma 2000-an mAh, charge speednya cuma 15 watt. Tapi untuk kualitas layarnya masih enak dipandang dengan luas diagonal 5,5 inch IPS LCD Retina display yang adem di mata, plus dual speaker stereo yang tergolong kualitasnya masih mantap. Oh ya, iPhone 8 Plus juga sudah bisa menerima wireless charge dikarenakan bodi belakangnya dari kaca yang dihiasi lambang kebanggaan anak TikTok, yaitu Apple Croa. Harga awal 12 jutaan, sekarang bisa Anda dapatkan di harga 2 jutaan untuk varian ROM terkecil, tergantung kondisi kelengkapan dan jenis bekas garansi. 4. Samsung Galaxy S9 Plus. Jika Anda ingin merasakan Android mewah berkelas, jelas pilihannya pada seri Galaxy S-nya Samsung. Walaupun banyak pesaing menawarkan kelebihan yang bervariasi, tapi tampaknya kita akan kurang rela mengeluarkan uang 10 juta lebih untuk Android jika bukan dari merek Samsung. Samsung Galaxy S9 Plus punya desain yang cantik dan mewah. Layar 6,2 inch Super AMOLED HDR10 beresolusi 2K dibentuk melengkung yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 merupakan pilihan yang sulit ditolak oleh user penikmat multimedia. Punya chipset Exynos 9810 untuk versi Sane atau Snapdragon 845 untuk versi global. Dual speaker stereo, masih ada jack audio 3,5 mm yang dituning oleh AKG, baterai 3500 mAh Type-C, charge speednya 15 watt plus wireless charge. Punya kamera utama 12 megapiksel wide dual aperture f1.5 atau bisa berganti ke f2.4 with OIS pula. Kamera kedua 12 megapiksel f2.4, telefoto 2 kali optical zoom. Video up to 4K 60 fps, slow-mo 960 fps, stereo sound recording, gyro dan ACE jelas ada dong. Dan yang menarik di S9 fitur sensornya lengkap. Untuk sensor biometrik ada iris scanner, fingerprint, gyro, kompas, barometer, heart rate, SPO2 dan Samsung DeX. Kelemahannya, HP ini sama seperti HP flagship kebanyakan. Suhu bodinya mudah demam, boros baterai, dan kurang banyak pengembangan fitur dari seri sebelumnya. Awal rilis 14 jutaan, sekarang bisa Anda dapatkan di harga 2 jutaan tergantung jenis garansi Sane atau global, kelengkapan, dan juga tingkat kemulusannya.
Kelima, Google Pixel 4. HP buatan Mbah Google ini dulunya di angka 11 juta sampai 12 jutaan. Kini sudah bisa Anda miliki di range harga 2 jutaan. Punya kelebihan utama apalagi kalau bukan kamera. Kemampuan chipsetnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Masih tergolong ngebut di era zaman sekarang yaitu Snapdragon 855. Punya kapasitas RAM 6 GB dengan pilihan ROM kapasitas 64 sampai 128 GB yang so pasti tanpa dilengkapi memory card. Untuk kapasitas baterai, ya begitulah ya, di angka 2800 mAh, tergolong kecil khas HP-HP flagship tahun 2019-an. Punya dual kamera wide 12 megapiksel f1.7 dan telefoto 16 megapiksel f2.4, 2 kali optical zoom. Perangkat ini memiliki OIS dalam membantu pengambilan foto secara instan agar bisa menghasilkan foto yang tidak blur, baik kondisi daylight maupun low light. Videonya bisa up to 4K 30 fps ditunjang dengan sistem Gyro Plus ACE untuk menstabilkan hasil video di resolusi Full HD 60 fps atau 30 fps. Jika Anda ingin membuat video ala sinematik yang smooth, HP ini juga sudah menyediakan fitur Cinematic Pen dengan hasil yang tergolong bagus tanpa Anda bersusah payah memakai gimbal atau stabilizer. Kekurangannya mungkin pada subjektif desain yang tergolong kurang proporsional, khususnya di bagian jidat yang lebih tebal dibandingkan dengan dagunya yang dikemas pada ukuran layar HP berbodi kecil. Hal ini terjadi dikarenakan sistem keamanan biometrik di Pixel 4 hanya tergantung kepada Face ID saja yang dibenamkan di bagian jidatnya sehingga membutuhkan ruang lebih. Dengan kecepatan yang tergolong inkonsisten, kadang cepat, kadang ribet, kekurangan lain so pasti cenderung ke arah boros baterai serta bodi yang mudah menghangat. Tapi sebenarnya cukup wajar sih ya karena efek chipset flagship naga kepala 8 plus kondisi HP ini juga second. Namun, jika Anda tidak mempermasalahkan hal tersebut, grip frame metal Pixel amat nyaman dipakai. Apalagi untuk ketik-ketik pesan, vibration motornya enak banget. Kental deh rasa flagshipnya. Layarnya 5,7 inch, POLED resolusi 2K 90Hz, mendukung konten HDR yang dilindungi pula oleh Corning Gorilla Glass 5 baik depan maupun belakang. Punya dual stereo speaker dengan hasil suara yang bulat untuk ukuran HP semungil ini. Untuk software dan UI-nya juga khas Android Vanilla, upgrade maksimal di Android 13. Kami kira sebagian besar pecinta gadget setuju. Lini Pixel merupakan perangkat seluler yang terkenal bandel dalam ajang fotografi. Walaupun untuk era zaman sekarang banyak kompetitor HP flagship lain yang sudah bisa belajar algoritma softwarenya dan lebih bisa memaksimalkannya. Namun penawaran Pixel tentang kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam ambil scan fotografi di segala medan dikemas dengan UI kamera yang simple, kami kira Pixel masih jagoan. Tinggal keluarkan Pixel 4 di kantong Anda dan shoot, Anda akan bisa tersenyum dengan hasilnya. Itu dia rekomendasi 5 HP spek gila harga murah 2 jutaan saja. Ada beberapa HP tersebut yang dijual sifatnya tidak resmi, ada pula yang bekas garansi resmi. Pilihannya sesuaikan dengan kebutuhan. Beli HP mantan flagship itu, walaupun kebanyakan kekurangannya kepada ketahanan baterainya serta rawan akan pemblokiran IMEI, namun jika diperuntukkan untuk HP kedua, boleh dong kita memanjakan diri sendiri untuk bisa merasakan HP rasa sultan yang waktu itu belum kesampaian. Apalagi bagi tim para sobat UMR pasti HP spek tinggi harga murah jadi impian. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.